Hai Patris. Hai Kak Andre. Patris, thank you banget ya untuk kehadiranmu di sini. Aku Mhm. happy banget bisa ngobrol sama kamu. Genuinely grateful gitu ya. Karena aku kemarin waktu ngobrol sama kamu itu lumayan inspired pas denger ceritamu. Dan aku pengen em, untuk pendengar kita juga denger nih ceritamu gitu ya. Mungkin sebelum kita mulai, ini kita kenalan dulu kali ya. Namaku Oke. Andre ya. Buat yang belum kenal, namaku Andre. Aku adalah founder dari Bicarakan, dan di sini bareng Patris, seorang penyanyi dan juga klien dari Bicarakan. Mungkin kamu boleh kenalan diri dulu, Patris, sedikit tentang kamu dan juga kesibukan saat ini. Gitu sih. Oke. Hai, nama aku Patricia Gaberatu, biasanya dipanggil Patris. Sehari-harinya aku adalah penyanyi dan penulis lagu. Jadi ya sibuk manggung, nulis lagu gitu-gitu. Wow, ya, oke, artis berarti ya, seniman banget gitu ya. Mhm. Oke, em, Patris, setahu aku, kamu udah pernah konseling gitu ya, Mhm. dibicarakan, dan mungkin bukan cuma sekali, tapi beberapa kali. Betul kan? Betul. Oke. Boleh aku tahu kalau dari kamu itu cerita pertama kalinya bisa konseling itu seperti apa sih? Oke. Aku mulai konseling itu di tahun 2019. Mhm. Itu kondisinya aku masih di Jogja, dulu aku kuliah di Jogja. Oke. Eh, udah ada rasa krisis atau gimana gitu kayak butuh bantuan ngobrol sama seseorang waktu itu, tapi aku nggak punya teman yang deket banget atau yang aku kan lagi jauh dari keluarga dan segala macam kan, aku merantau di sana sendirian. Jadi aku considerate untuk cari bantuan yang klinis gitu. Kakakku nyaranin ke psikolog, tapi waktu itu cuma ada yang onsite. Terus aku udah datengin beberapa, ya adalah beberapa tempat yang menyediakan itu, tapi aku nggak gitu cocok, jadi kayak cuman sekali dua kali, terus kayak udah aja gitu, kayaknya nggak cocok deh, kayak emang bukan ini deh, Hmm. soalnya aku nggak ngerasa fungsinya di mana gitu. Tapi rasa sensitivitas aku yang tinggi itu tuh masih ada, rasa kecemasan dan segala macam yang pengen aku omongin itu sebenarnya masih banyak, tapi aku cuma tetap nggak tahu aja lewat mana selain lewat lagu-lagu yang aku tulis. Jadi mungkin waktu itu ya pelampiasan besarnya ada di karya-karya aku yang Hmm. jadinya melankolis banget, sedih-sedih banget pada saat itu. Tapi kemudian di tahun 2020 ya, itu COVID, terus eh, kakakku nawarin aku konseling online karena waktu itu kayak lagi lebih viral ya. Hmm. Karena semuanya kan nggak onsite lagi. Terus sekarang Betul. semua pelayanan juga ada yang online. Jadi aku eh, coba. Nah waktu itu masih bukan dari bicarakan. Hmm. Itu ada psikolog yang buka online aja gitu. Alumni dari sekolah aku dulu. Tapi beliau udah nggak available banyak. Jadi waktu itu aku masih merasa kayak aduh padahal butuh banget ini, mana ya gimana gitu. Terus akhirnya dapet si bicarakan.id, disaranin sama teman aku yang juga konseling di sini. Terus pas awal-awal jadi aku walaupun agak skeptis ya kayak ah kayaknya sama aja kayak gitu-gitu, tapi waktu itu ada podcast podcast dari Hmm. bicarakan juga yang bikin aku tersentuh aja gitu, kayak jadi bisa pilih-pilih, oh yang ini psikolognya yang ini kayak baik ya, oh yang ini kayak pinter ya, oh kayak ini cocok kayak gitu-gitu. Hmm. Terus jadi coba deh sama bicarakan.id, aku coba sama si psikolog yang aku tonton si podcastnya itu Hmm. gitu. Paham, paham. Oke. Jadi dulu kamu waktu kuliah itu di Jogja, Mhm. bisa sama keluarga berarti. Bisa. Oke. Kalau betul di mana tuh kuliahnya, Patris? Aku di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Iya. Udah ambil musik kah waktu itu? Musik ya. I see, I see. Oke. Terus kamu tadi sempat mention juga bahwa kamu merasa udah mulai ada krisis gitu ya, merasa ada kayak anxiety Mhm. dan sebagainya gitu. Iya. Em, Sampai titik yang kamu nyaman aja, Mhm. bolehkah aku tahu lebih lanjut gitu? Seperti apa sih waktu itu yang kamu rasakan? Oke. Hmm, kalau aku menjadi pribadi yang sensitif itu Hmm. udah dikenal dari aku kecil. Oke. Kayak keluarga-keluarga atau teman itu pasti udah, ah Patty mah sensitif banget, misalnya kayak aku Hmm. panggil rumahnya Patty. Berarti, oke. Iya. Aku akan dibilang sensitif banget ini anak kayak ya gitu. Tapi aku agak nggak terima kalau dibilang cengeng secara cuma-cuma. Karena aku merasa perasaan aku waktu itu valid, tapi orang nggak ngerti aja gitu. Nah, terus sampailah di psikolog yang si online ini, yang sebenarnya aku cocok, tapi karena dia unavailable aja waktu itu, jadi nggak berlanjut.
beliau bilang aku itu HSP karena dia udah ya doing her task lah gitu. Terus aku kayak memenuhi banyak banget boxes yang artinya aku ya itu tadi highly sensitive person. Highly sensitive person. Jadi rangsangan banyak tuh gampang banget bikin aku overwhelmed. Hmm. Keramaian bikin aku pusing, kata-kata orang bikin aku apa kayak triggered banget kayak gitu-gitu. Yang harusnya kayak semua orang harusnya santai aja kayak gitu mah biasa aja gitu. Kalau sama aku tuh nggak bisa. Aku bisa terus kalau bounce back kalau habis sedih tuh orang-orang misalnya bisa 1 hari, aku pendem sampai 3-5 hari tuh aku masih bete yang kemarin. Padahal misalnya masalahnya sepele, tapi karena aku nggak punya coping mechanism yang bagus saat itu. Jadi ya gitu kira-kira rasanya kayak gitu. Paham. Ya. Menarik sih yang tadi kamu bilang. Jadi kamu merasa bahwa dari dulu tuh udah ada sensitivitas yang tinggi sekali. Gitu. Dan waktu si psikolog yang kamu pernah consult ini bilang, oh iya, kayaknya Mbak Patris itu masuk dalam kategori HSP, itu langsung mungkin kayak klik gitu kali ya, di momen itu. Ya. Iya. Jadi semuanya make sense tiba-tiba gitu. Make sense. Gitu. Apakah seperti kayak ada pemahaman lebih dalam tentang diri sendiri gitu waktu itu? Pastinya, iya. Aku jadi lebih kayak memaklumi diri aku. Karena sebelumnya kan aku nggak terima ya. Maksudnya kayak, masa sih aku yang lebay? Kayak, karena orang-orang kebanyakan emang nggak ngerti ya gitu. Kayak, apa iya kali ya? Jadi aku tapi menyalahkan diri aku semakin keras kan. Tapi ya karena aku juga nggak kenal diri aku siapa gitu. Jadi setelah dikasih label ya mungkin nggak bagus juga ya untuk serta-merta semuanya dilabelin karena nggak semuanya sehitam putih itu. Tapi buat aku agak memudahkan aja untuk lebih mengenali diri saat aku udah tahu setidaknya ada diagnosanya itu apa sih, kenapa kayak gitu. Terus karena kan terutama karena aku di bidang seni ya, yang notabene harus prima terus di depan orang, harus menghibur. Padahal aku butuh hiburan saat sedih kayak gitu-gitu kan, kayak cara yang bisa terlihat happy di depan orang-orang saat akunya sendiri kayak deep down gak happy gitu. Jadinya akhirnya aku konsultasi tentang itu lebih lanjut dan lebih kenal, jadi nggak terlalu hard on myself lagi. Aku langsung lebih kayak, oh berarti treatmentnya tuh kayak gini-gini. Cara menemukan titik tengah sama orang yang awam yang biasa aja nggak ngerasa sensitif banget sama sensitif banget, biar kita di tengah-tengah kita belajar dari psikolog sih menurut aku. Paham. Tadi aku sempat bilang bahwa orang lain nggak ngerti aja. Gitu. Apakah waktu kamu ke psikolog itu pertama kalinya kamu merasa bahwa oh orang ini ngerti gue, gitu? Lumayan. Sebenarnya kalau aku cerita sama teman dekat aku banget, pasti mereka akan kayak mencoba relate. Tapi aku tahu bahwa dasarnya karena dia teman aku. Tapi kalau yang ini kan orang luar, logika aku waktu itu kayak, ya apa untungnya dia bela-belain aku gitu. Selain karena aku ya bayar secara profesional ya. Tapi dia memberikan insight-insight yang lebih klinis, yang lebih ada logikanya gitu, ada teorinya gitu. Jadi aku lebih percaya juga. Terus kayak, oh berarti benar gitu. I see. Jadi elemen aspek logika dalam penjelasan psikolog itu actually membantu kamu. Sangat. Iya, karena kalau aku saat itu yang aku rasakan ya kan semuanya serba-serba rasa. Tapi lagi-lagi rasa kan sangat subjektif ya. Aku butuh view yang objektif dari orang yang lebih belajar daripada aku gitu. Paham. Jadi objektivitas dari psikolog tersebut yang actually bukan dari bicarakan gitu ya. Ini itu, secara general. Secara general itu membantu kamu gitu ya. Oke, that's good. Oke. Paham. Terus dia bilang gitu kan bahwa kamu masuk dalam kategori orang yang HSP. Gitu. Terus apa tuh Kak Patris yang terjadi setelah itu? Yang pasti untuk the very short period setelah itu aku lebih kayak tuh kan aku tuh begini kayak aku tuh agak spesial gitu. Yang kalian bilang aku tuh lebay ini ya karena kalian nggak tahu rasanya kayak apa kayak gitu ya. Untuk sementara aku jadi punya pembelaan kenapa aku begini begitu, tapi setelah itu pastinya nggak berhenti di situ karena kan ya aku mau memperbaiki diri aku lah. Aku nggak mau juga terkesan berkebutuhan khusus apa gimana gitu. Ya ingin
berbaur dengan masyarakat dengan normal aja. Paham. Kalau kita lompat sedikit nih, Mhm. dari yang tadi ke sekarang gitu ya. Oke. Penasaran sih, kalau dari Kak Patris sendiri, eh, bagaimana cara Kak Patris melihat diri sendiri sekarang, tahu bahwa kamu adalah seorang yang highly sensitive gitu. Apakah negatif kah atau positif kah atau seperti apa tuh? Oke. Sekarang aku lebih sadar bahwa sisi sensitivitas itu di aku seperti pedang bermata dua. Hmm. Kadang ya on bad days pasti akan lebih bikin aku susah ya. Tapi karena aku udah ngerti, jadi aku juga bisa lebih menanggulanginya dan mencegah untuk terjadi yang nggak diinginkan itu lebih dini. Jadi semuanya lebih teratur gitu sih. Sekarang aku lebih merasa aku sensitif for a very good reason gitu. Karena ya tanpa sensitivitas aku nggak bisa berkarya misalnya gitu. Aku nggak bisa berempati sama orang lain mungkin. Aku nggak bisa dengerin lebih oke. Aku nggak bisa uh, punya pandangan yang lebih luas tentang apa yang orang rasakan dan kayak yang mencoba relate sama orang menurut aku juga butuh skill. Kalau dia apa ya kaku atau stiff ya gitu pasti kan nggak lebih kaya lah menurut aku. Hmm. Ya aku actually setuju banget sama itu. Karena aku pun merasa bahwa aku lumayan HSP gitu. Belum pernah tes sih, tapi ya I think aku pun juga fit beberapa. So I definitely relate tuh sama yang tadi kamu sempat share gitu ya. Dan aku pun percaya bahwa ada positifnya. Banyak yang HSP, banyak juga yang positif gitu dari HSP. Iya, especially seniman ya. Mungkin itu seniman, therapist itu ya core kompetensi lah untuk bisa sensing gitu kan. And I would argue uh, any human interaction sih butuh itu. Mungkin argumennya kayak introvert sama extrovert ya. Kayak extrovert selalu lebih bagus, ya nggak juga sih. juga. Introvert juga bisa gitu. Cukup menarik sih. Ya. Oke. Jadi setelah orang tersebut bilang bahwa oh Mbak Patris itu HSP, ada semacam yang kayak tuh kan gitu. Ada penjelasannya gitu ya. Nah, habis itu apa tuh Kak yang dialami? Sempat lanjutkah sama dia waktu itu sesinya? Waktu itu akhirnya aku sempat keluar negeri. Keluar negeri. Okay. Selama 6 bulan. Jadi time zone-nya agak susah. Jadi makin susah untuk komunikasi sama beliau. Jadi tapi di sana pun aku masih ada krisis-krisis tertentu kan. Lagi-lagi jauh dari rumah, jauh dari keluarga, walaupun sana ada keluarga sih. Tapi ya adalah hari-hari yang kayak aku tetap butuh nih. Tapi nggak mungkin sesi konseling di sana karena mahal banget dan jauh dan segala macam gitu-gitu. Jadi sempet break konseling kira-kira kayak 3 bulan yang sangat menyiksa aku. Paham. Ya aku dengar hal yang sama sih. Kalau keluar negeri itu the isolation ya, dan the culture shock mungkin itu gets a lot of people sih. Dan tadi kamu bilang ada banyak halangan untuk kamu konseling di sana. Pertama biaya. Terus aku mau nebak-nebak karena aku dengar ini sering, mungkin juga nggak nyambung sama konselornya. Itu berasa kan? Memungkinkan. Karena budayanya beda. Aku belum coba di sana. Paham. I see. Jadi waktu kamu keluar negeri itu nggak konseling 3 bulan dan itu pretty hard on you, gitu kan? Karena waktu itu aku lagi teraturnya kan, kayak bisa sebulan 2 kali. Paham. Untuk menyelesaikan masalah yang sebelumnya itu. Paham. Jadi kalau menurut kamu sendiri, karena di tengah-tengah nggak lanjut, apakah masalah yang kemarin itu selesai, kurung-kurung? Enggak. Oh enggak. Karena bahkan sampai detik ini saat aku konseling sama bicarakan pun, topik aku masih ada yang berkenaan sama yang sebelum-sebelumnya, tapi jauh lebih upgraded aja. Paham. Ongoing proses berarti ya? Iya. Paham. Oke, kalau gitu. Dan kamu pun juga sempat konsul sama multiple psikolog ya sebelum orang ini. Gitu. Boleh tahu kah berapa orang gitu yang kamu konsultasi? Kira-kira 4 sebelum yang sibuk, lalu yang sibuk kelima yang kamu bicarakan ke-6. Ke-6, oke.
Kita mungkin segue sedikit ya Oke, ke proses kamu bisa kenal, ketemu sama bicarakan. Jadi oke. kamu sempat sharing sedikit bahwa ini temen yang ngomong dan ada skeptis ya. Itu kata yang Mhm. sangat menarik tuh. Boleh aku tahu kah apa yang membuat kamu skeptis waktu itu, Kak Patris? Skeptis eee, karena setiap psikolog maksudnya setiap konseling itu kan pasti kita akan menceritakan kisah hidup kita lagi, dari Hmm. nol lagi sampai masalah itu muncul lagi. Dan itu cuma dalam ya 45 sampai 60 menit. Hmm. Dan itu diulang berkali-kali yang sampai aku kayak, aduh diulang lagi nih ya, diulang lagi ya. Hmm. Kayak jadi skeptisnya lebih ke udah aku ceritain masalah yang personal banget, ya bisa dikatakan ya rahasia aku Hmm. banyak tersebar kesannya kan jadinya Hmm. dengan banyaknya orang Hmm. yang udah aku ceritain itu. Terus juga aku udah bayar dan waktu itu ya walaupun dibantuin kakak juga sih ada beberapa yang aku bayar sendiri dan aku kayak merasa harusnya bisa beli yang lain. Aku banyak kebutuhan lain kayak karena kan waktu itu juga teman-teman gak segitunya mendukung untuk bahwa bahwa ini worth it tuh aku waktu itu belum klik di otak aku. Aku Oh. beneran cuman kayak udah desperate for help aja gitu. Oh. Aku belum ngerti the point of counseling gitu. Jadi mm, skeptis untuk buang uang, untuk buang waktu, untuk Hmm. buang energi lagi, Hmm. untuk nyebarin rahasia gitu. Sangat bisa dimengerti sih, definitely. Ya, aku tadi nangkep juga bahwa ada yang tadi kamu bilang yang ngedrive kamu untuk konsul itu justru adalah the pain gitu ya, kayak rasa sakit yang kayak buat desperate gitu ya. Jujur, aku pun juga mengalami hal yang sama sih. Mhm. Iya, yang ngedrive aku dulu waktu konseling juga adalah rasa sakit gitu. And I think itu adalah satu hal yang lumayan universal ya. Banyak dari teman-teman kita yang juga konsul dibicarakan, let's call them para pembicara, itu pun juga mengalami hal yang sama gitu. Mereka didrive oleh rasa sakit gitu. Tapi yang indah menurutku adalah nggak stuck di sana. Beberapa dari mereka, aku percaya kamu included, itu bisa morph gitu. Dari yang tadinya cuma di drive sama rasa sakit ke personal growth, Mhm. which is amazing sih. Gitu. Yang kita bakal get to in a minute ya. Gitu. Tapi berarti kalau aku boleh recap, ada skeptis di takut karena udah ini bakal spend uang, spend waktu, spend tenaga, terus nggak tahu bakal oke atau enggak gitu ya. Apakah itu berarti kamu pernah punya pengalaman yang kurang oke sama psikolog, Kak Patris? Ya, lumayan. Aku nggak tahu ini efek karena di Jogja belum awam kah atau memang sedikit kah orangnya, psikolognya gitu. Pilihannya gitu ya. Uh, uh, jadi waktu itu aku pernah di sana terus aku ngobrol gitu. Maksudnya aku sampaikan semuanya. Terus dia kayak lecturing gitu. Hmm. Dia Ya. judge aku dari awal kayak kenapa kamu ngelakuin ini? Aku rasa sih kamu kayak gini tuh gara-gara kamu kayak gini. Maksudnya kayak dia nggak ya kadang kita memang membutuhkan jawaban untuk tahu kira-kira ini kenapa ya terus dia bilang, ya mungkin ini itu kan jawaban yang kita minta sebenarnya dan nggak salah juga kalau dia mau berpendapat tapi kalau yang dia tanpa ada basa-basi atau kayak mencoba mengerti dulu di awal sampai titik itu masalahnya apa dia langsung oh berarti kalau ini kamu tuh gara-gara ini kamu salah begini begitu begini kayak jadi aku malah takut cerita Hmm. lagi Hmm. terus aku jadi salah gitu Hmm. gitu sih. Yeah, definitely. I'm sorry to hear that. Oh, sama satu lagi dia menceritakan kasus sebelumnya dari Klien lain. pasien lainnya, iya, Hmm. ya klien lainnya. Jadi Hmm. aku kayak, oh, jangan-jangan cerita aku semua udah tersebar di mana aku nggak tahu. Gitu sih. Ya itu pretty pretty bad ya. I'm definitely sorry to hear that. Aku jujur beruntung dimanja sama seleksi para psikolog dibicarakan. Jadi belum pernah tuh mengalami yang pengalaman terapi yang nggak baik gitu. Tapi dari apa yang aku dengar itu sangat nggak enak pasti ya. Kok bisa penasaran sih? Kok bisa kamu setelah kamu mengalami pengalaman yang nggak enak itu, kamu akhirnya memutuskan untuk
oke deh coba sekali lagi gitu. Akhirnya sama bicarakan apa tuh yang membuat kamu Sama gitu. psikolog lain. Betul ya. Dan mungkin kebicarakan akhirnya kan Oke. ya. Satu, karena memang butuh, tetap butuh. Itu betul. Dua, aku percaya nggak semuanya kayak gitu. Hmm. Aku nggak pernah pukul rata akan masalah apapun itu dalam hidup aku. Jadi aku mau coba lagi. Terus khusus kebicarakan karena ya itu, karena aku dari risetnya udah lama Kak. Aku udah dengerin podcastnya itu udah lebih dari 1 episode, udah lebih dari 3 bahkan, Oke. dengan tema yang berbeda-beda gitu. Dan kayak aku pastikan bahwa dia tidak judgmental gitu. Paham. Kamu stalking dulu berarti ya. Tentunya Iya. aku stalk Iya. IG-nya, terus kayak nggak ada konten ini. I see. IG-nya kayak juga I ada see. sedikit isinya, terus kayak yakinkan ya, tapi baik sih kayak gitu. Ya aku mencoba untuk memakai intuisi aku juga pastinya. Beneran sih nggak apa sih. Ya. Nah, Ya gitu deh. tapi gimana ya? Aku cuma bilang kayak nggak apa-apa gitu. Sangat dimaklumi kayak ya kalau dibalik posisinya. Kalau misalnya Joe yang jadi klien, atau mungkin jangan bawa Joe kali ya. Sorry. Kalau aku jadi kamu, aku pun bakal lakukan hal yang sama persis. Bahkan aku bakal mungkin dig deeper gitu. Iya, nggak apa-apa banget, Kak Patris. Stalking itu aku sangat encourage bahkan. Karena menurutku kalau ditukar posisinya, misalnya kayak aku di posisi kamu, aku pun bakal ngelakuin hal yang sama. Gitu. Dan mungkin bahkan lebih dalam lagi aku dig deepernya. Mungkin aku pengen baca jurnal yang dibikin gitu. Karena kita bakal, ke psikolog itu kita bakal memutuskan untuk mempercayakan seseorang terhadap rahasia yang paling dalam dari Benar. diri kita. Gitu. Energi pun juga besar, uang juga ada, waktu juga ada. Jadi pastilah mau memastikan bahwa ini orang yang tepat gitu. Dan aku malah jujur applaud you for that gitu. Dan kalau yang lain juga mau ngikutin hal yang sama, aku dukung. Gitu. Definitely. Gitu. Iya, dan hal reasoningnya pun juga aku suka banget tuh. Reasoningnya jujur gitu ya. Mukanya baik apa enggak, pakai Iya. intuisi, gak apa gitu. It's very human, nggak masalah. Gitu. Aku pun juga happy bahwa podcast-podcast yang kita bikin dulu itu at least berguna buat kamu ya. Aku happy sih dengar itu. Iya, ya. Oke, so itu kombinasi itu semua. Terus kamu di refer sama temen gitu kan? Jadi ya. Ya. Em, waktu teman kamu bilang sama kamu tentang bicarakan kayak gimana tuh? Kamu masih ingat gak bahasa yang dia pakai? Jadi itu adalah kenalan aku yang beneran cuman pertama kali ketemu di situ. Kita kerja bareng waktu itu. Oh, masih. Terus tapi entah kenapa ya, karena acaranya dari pagi sampai malam, kita kehabisan topik ya, makin lama makin personal kan masalahnya. Terus aku cerita, pokoknya ngomongin sesuatu yang personal sampai ke ngomongin psikolog. Apakah kamu percaya pergi ke terapis apa-apa gitu-gitu, dia ngomong kayak gitu dengan masalah yang aku punya gitu kan. Aku bilang, aku udah coba Kak, tapi aku lagi on break nih karena aku belum nemu lagi yang pas. Yang terakhir tuh gini kayak gitu-gitu. Terus oh kamu coba aja psikolog aku. Oh kakak kemana? Terus dia cerita, aku kebicarakan.id, aku sama psikolog yang spesifik. Dia kasih tahu Kak Jo kan. Terus aku bilang, oh kalau online terus gimana? Aku masih awam. Ya walaupun yang sebelumnya juga online dari COVID, tapi setidaknya aku kenal orangnya. Itu dari alumni sekolah aku gitu kan. Kalau yang ini kan beneran buta banget. Itu siapa? Aku nggak tahu. Jadi dia ceritain, iya dia sangat tidak judgmental sih. Kalau aku sih oke ya, nggak tahu sih. Ya kamu cek aja dulu, download aja minimal aplikasinya, katanya gitu. Aku download aplikasinya. Terus tapi ya waktu itu masih belum meyakinkan. Aku cari lagi di YouTube. Di YouTube terus aku cari Kak Jo-nya ini sendiri. Habis itu aku ya seperti yang tadi aku bilang itu. Terus kayaknya dia. Waktu itu ada kandidat kayak sekitar 2 atau 3. Sama-sama cewek semua, tapi ya at the end I choose her. Terus abis counseling ternyata emang cocok banget, jadi aku lanjutin sampai detik ini. Paham. Jadi orang ini adalah orang yang random ketemu di acara gitu ya. Mungkin aku nebak-nebak ini juga mungkin malah nambah confidence kamu terhadap bicarakan, karena orang ini orang random yang kamu kenal sebelumnya dari pagi sampai malam, dari ngobrolnya mungkin ngobrol yang small talk gitu ya, terus mengerucut sampai ke yang personal dan dia akhirnya rekomend bicarakan gitu ya. Oke. Iya, thank you buat dia siapapun itu ya.
bersyukur karena dari dia kamu ketemu sama bicarakan dan ketemu sama Joe gitu ya. Oke. Oke. Nah, mungkin kita bisa masuk nih Kak Patris ke fase berikutnya ya, which is aku pengen tahu lebih dalam tentang pengalaman kamu sama konseling sama Joe gitu. Bolehkah kamu sharing gitu proses dari yang pertama kamu memutuskan mau konsul sama Joe itu terus kayak gimana tuh? Setelah aku memutuskan beliau orangnya, terus ya udah aku book appointment, terus aku konsul pertama kali kenalan segala macam, background check, terus aku ceritain trauma-trauma aku yang highlightnya kira-kira gimana-gimana, topik-topik yang aku mau bahas apa, yang mau aku selesaikan apa, terus itu sih. Habis itu beliau yang kasih, oke next ini coba cerita tentang ini, oh terus ini, terus pas kita ketemuan lagi bulan depannya atau beberapa minggu setelahnya, eh, dia akan recall, terus jadi on progressnya tuh dari awal sampai detik ini nggak pernah ada yang terputus, dia selalu recall terus-terusan. Paham, Yang ini udah selesai apa belum? Oh kalau belum masih dibahas terus paham. sampai akhirnya pencapaian gitu. Tapi nggak juga stuck di satu masalah karena beliau akan selalu menyarankan solusi dari itu. Kalau yang solusi belum berhasil, berarti kita ambil waktu lagi untuk solusi yang berikutnya. Terus ambil. Jadi kayak lamanya itu lebih karena solusi yang ini nggak mempan nih, ganti solusinya. Nah yang ini kurang mempan nih, coba ganti lagi. Tapi at the end selesai gitu. Terus ganti masalah yang lain. Paham, paham. Jadi sama Joe ini ada berapa tuh yang aku tangkap? Tadi pertama ada recall, satu itu. Eh, Terus kedua adalah sticky karena masalahnya apa tuh nggak di skip over tapi diingat terus sampai ketemu resolusinya. Tuh. Kalau ketemu nggak lanjut. Sama yang ketiga adalah actually yang pertama aku tangkap. Eh, jadi kamu ke Joe ini karena kamu udah beberapa kali ke psikolog juga nggak seperti klien biasanya ya yang mungkin datang curhat gitu. Tapi lebih kamu udah mulai langsung highlight dari trauma-trauma yang pernah kamu alami apa, terus kayak apa aja yang mau kamu bahas dan lumayan satset mungkin ya Ya. prosesnya gitu ya. Oke, paham. Nah, mau tahu gini sih Kak Patris, yang kamu rasakan beda dari Joe dibanding psikolog-psikolog sebelumnya itu seperti apa ya? Hmm, yang pasti aku merasa didengar Hmm. 100% karena beliau selalu nyatet masalahnya apa. Maksudnya kalau dia mau recall tapi dia nggak tahu mau recall apa kan nggak mungkin. Jadi yang membedakan itu satu aku merasa didengar yang benar-benar didengar. Dua didukung. Eh, Pokoknya Kak Jo tuh selalu bilang bahwa walaupun fluktuatif kita tuh berkembang ke atas gitu. Hmm. Jadi self growth-nya tuh beneran ke highlight. Terus tiga bedanya sama yang lain apa lagi ya? Itu sih itu aja sih Dua itu itu ya. dua dua itu terutama Oke. karena itu yang paling penting menurut aku diterima dan didukung Hmm. Hmm. gitu. Menarik sih. Aku suka banget sama itu sih. Didengarkan, terus kamu bilang diterima dan didukung. Jadi sama Joe ini berarti kamu merasa ditulis semua yang kamu ceritain, jadi nggak ada yang miss dan nggak diulang-ulang mungkin ya, nggak ngulang gitu. So mungkin lajunya ke depan terus, nggak mundur-mundur gitu. Kalaupun mundur tuh untuk merecall yang kayak kalau tokoh yang ini masih berpengaruh nggak? Oh udah nggak. Berikutnya berarti tokoh yang ini jadi kayak dia beneran bahkan tahu semua karakter yang ada dalam hidup aku. Di otakku itu maju. Iya. Ya. Nah, yang mundur adalah kemarin apa ya? Ah, itu itu mungkin lumayan ya. Iya, oke. Ya. Oke, paham. Sama diterima. Diterima ini adalah kata yang besar ya sebenarnya. Apa tuh yang buat kamu merasa bahwa kamu diterima? Apa yang buat kamu tahu bahwa orang ini menerima saya gitu? Karena aku nggak tahu sih. Aku merasa kita punya value yang sama. Kayak bahwa nggak semuanya tuh serta merta buruk gitu. Selalu there's always a silver lining.
Jadi kayak itu, dengan semua kejelekan aku atau trauma-trauma aku atau pengalaman aku yang sebelumnya kurang oke, Kak Jo nggak pernah judgmental kayak psikolog-psikolog sebelumnya. Kak Jo selalu menerima aku yang kayak, ya udah oke, it is what it is. Sekarang adanya kayak gini. Kira-kira bisa dibetulin yang mana dan seperti apa. Hmm. Jadi aku pun nggak merasa tertekan untuk kayak, ya lagi kayak gini lagi, terus gimana dong, ya nggak bisa diapa-apain lagi, nggak gitu. Hmm. Diterima lebih ke, ya adanya begini, kedepannya bagaimana. Bukan kayak, gimana sih, kayak gitu-gitu. Hmm. Kayak, dia selalu kasih positivity ke apapun yang sudah terjadi. Jadi aku senang. Paham. Apakah kamu pernah merasa kesulitan buat menerima diri sendiri? Sampai detik ini aku yakin masih ada sisi yang aku tidak Hmm. menerima dari diri aku sendiri. Hmm. Self love itu adalah satu perjuangan yang panjang banget dari aku kecil sampai detik ini. Dan masih panjang lagi kayaknya aku rasa ya. Aku belum 100% loving myself. Hmm. Masih banyak self doubt, masih banyak insecurities, anxieties and stuff. Tapi setidaknya aku udah sampai titik di sadar bahwa I am worthy, I'm worthy, I I'm with am you. valuable, bahwa there's always a brighter day ahead. Kalau mau pasti ada jalan, kalau nggak mau pasti ada jalan juga. Jadi pilih yang mana. Hmm. Hmm. Menarik, menarik. Jadi tahapan sadar itu udah tercapai gitu ya buat kamu. Hmm. Paham. Paham. Oke. Nah, terus apa lagi tuh? Ini kan berarti sesi pertama kan? Ya kamu sama Joy. Uh, Kita lagi bahas sesi pertama oh, kamu sama Joy gitu kan. Kalau untuk sekarang total udah berapa sessions tuh? Kalau dari kamu sendiri? berapa ya? Aku nggak tahu tepatnya berapa, tapi udah pasti udah lebih dari 10, lebih dari 12. Sekarang aku selalu beli voucher itu yang paket Paket 6. paketannya. Paket 6 itu aku udah beli lebih dari 4. Jadi minimal udah 24. Paham. Paham. Aku Oke. baru beli tadi pagi, jadi 30. Oke. Next. Oke. Iya. Eh, iya, aku mirip-mirip sama kamu. Kalau dari aku sendiri, personally udah I think 27 lebih sessions gitu. Sama sekolah dibicarakan gitu. Dan ini mungkin bias ya, tapi it's worth every penny. One of the best investments yang aku pernah bikin, yang I've made in my life gitu. Short of a good laptop mungkin. It's a fantastic investment. And kita bisa bahas itu nanti mungkin di fase ketiga ya gitu. Nah, di fase ketiga ini aku pengen bahas tentang um, pengalaman kamu setelah sesi ini sama Joy. Mungkin bukan setelah, karena sekarang juga masih ongoing ya. Tapi seperti apa aja sih perubahan-perubahan yang kamu rasakan dalam hidup kamu sebelum dan setelah terapi? Hmm, perubahan sebelum dan sesudah. Betul. Betul. Oke. Okay. Kalau sebelum, mungkin aku lebih reaktif. Reaktif. Sesudah, aku jauh lebih tenang. Paham. Bukan agak lagi, tapi agak lebih jauh lebih tenang. Jauh lebih tenang. Sekarang aku, bounce back-nya juga lebih cepat daripada That's good. dulu. Terus aku selalu, kalau udah overwhelmed, aku akan tulis. Kalau dulu kan aku overwhelmed dan ruminate. Kalau sekarang aku overwhelmed lalu tulis, lalu mencoba mencari solusinya saat itu juga. Kalau nggak bisa berarti ditunda. Tapi aku masih bisa kerja. Kalau dulu masih bisa krisis, nangis full 5 hari di rumah, so kayak nggak ngapa-ngapain. Ya sesi depresinya adalah. Sekarang udah agak jarang. Dan sekalipun nangis, aku kasih jeda waktu. Maksudnya kayak, oke, aku boleh nangis 3 jam hari ini, habis aku kerja. Kalau malam masih mau nangis lagi, ya udah nangis lagi. Dan besok aku kerja. Pokoknya sekarang udah lebih terjadwal, teratur, terkontrol. Jadi mengendalikan emosi, regulasi emosi gitu ya. Yeah. Oke. Apa lagi tuh? Yang paling penting sih tadi untuk nggak ruminate, karena sekarang aku percaya bahwa everything happens for a reason. Kalau masih dikasih terus cobaan yang satu itu misalnya, ya berarti belum lulus aja, belum
belum selesai prosesnya di situ. Dan ya nggak masalah juga, nggak harus semuanya kita dapetin jawabannya detik ini juga. Bahwa ya itu tadi, bahwa akan selalu ada jalan kalau kita mau. Kalau nggak mau, ya stuck aja, nggak bakal kemana-mana. Dan dengan apapun yang kita punya itu, mau konotasinya buruk kah, sekalipun yang oversensitivity gitu kan, apapun yang over kan harusnya jelek ya. Tapi ternyata enggak kok, masih bisa berdaya, masih bisa dipakai sebagai ya tadi itu buat berkarya, untuk mendengarkan orang lain, berempati dan segala macam gitu. Menarik. Iya, yang dari kamu bilang itu juga menarik buat aku karena poin soal regulasi emosi ya dan bounce back lebih cepat. Aku notice karena sebagai orang yang juga punya trauma ya, yang juga sadar akan trauma tersebut, aku merasakan hal yang sama gitu. Terapisku bilang gini, terapi itu ngebantu untuk memperbesar buffernya antara satu kejadian trigger sama reaksi gitu. Dulunya aku punya buffer tuh mungkin kayak kertas, tipis banget. Ada trigger langsung meledak. Tapi karena ada terapi itu, aku jadi punya benteng atau perisai. Shield, ya. Iya, wording aku wording gini nih. Cuma what I'm trying to say adalah ada buffer gitu. Ada buffer untuk nggak langsung reaktif. Ya, tadi katamu juga reaktif kan. I think I feel the same way juga sih terhadap hal tersebut. Ya. Sehingga dua hal, impact-nya nggak terlalu besar gitu. Sama bounce back-nya pun jauh lebih cepat gitu. Itu benar banget. Karena impact nggak terlalu besar. Plus ada regulasi emosi juga yang lebih better. Yang make sense untuk bisa bounce back lebih cepat gitu. Dan ini ngaruh ke pekerjaan juga gitu kan. Sangat, ya. Cara aku bersosialisasi dan segala macam juga berubah banget. Karena setelah itu, aku juga nggak terlalu take everything personally. Aku selalu mikir kayak, ya the world doesn't revolve around me. Jadi, apapun yang menurut aku kayak sensitif banget, kok dia kayak gitu ya sama aku. Dulu aku akan mikirin terus kayak, emang lu ciong nih emang orangnya ini. Gue gak mau lagi nih sama kayak gitu-gitu. Ciong tuh bad blood. Bad blood. Bukan Chinese padahal. Enggak, aku juga bukan. Aku lebih, kita mungkin tukeran mungkin ya. Harus tukeran gitu. Iya. Iya. Bad blood. Iya, pokoknya yang... Kamu kayak gaul sih. Iya, gaul. Iya. Oke. Iya, jadi apa tadi jadi lupa kan? Gak apa. Lupa beneran Kak. Ciong, bad blood. Oh iya, doesn't revolve around me. Sekarang lebih ke ya mungkin he's having a bad day misalnya gitu, atau kayak lebih paham bahwa hurt people. Oh. Jadi aku juga sekarang misalnya dicap apa-apa juga sama orang-orang itu, ya udah mereka nggak ngerti amat, kita yang lebih ngerti ya lebih sabar gitu. Hurt people. Ya. Oke. Iya. Kalau boleh sharing ya, yang aku dapat kalau dari aku sendiri sama my own therapy journey lebih ke pemahaman bahwa semua orang tuh manusia aja sih gitu. Tuh. Manusia tuh bukan malaikat, itu bukan juga iblis gitu. Manusia aja. Itu suatu hal yang it sounds relatively simple lah gitu. Tapi kayak bawang gitu, it's deep lah gitu. Di momen dimana aku merasa bahwa oke, gue udah ngerti bahwa manusia itu manusia, and then aku bisa ke-hit lagi sama kejadian, atau mungkin dalam terapi aku bisa gain insight yang lebih dalam lagi bahwa getting a deeper understanding aja sih, which in turn creates a bigger buffer dan juga mungkin better emotional maturity dan sebagainya. Itu yang menarik banget sih. Oke.
So itu kira-kira yang kamu rasakan gitu ya, before afternya. Even ngaruh ke pekerjaan dan Mhm. hubungan sama orang lain tentunya, tapi pekerjaan. Apakah kamu mungkin kayak literally lebih produktif kah atau kayak gimana tuh? Gini, kalau di industri aku itu, kan Hmm. aku perlu untuk berkenalan sama banyak banget orang. Hmm. Eee, tapi aku sendiri sejujurnya selalu punya rasa awkward untuk kenalan. Untuk ketemu orang baru tuh awal-awal buat aku, terutama tahun lalu ya. Aku baru baru super terbuka dan super happy go lucky sekarang. Itu tuh ya 2023. Hmm. Tengah sampai sekarang, 1 tahun terakhir lah. Sebelumnya tuh aku beneran bisa nangis-nangis kalau mau ketemu orang atau pulang dari suatu perkumpulan tuh aku akan kayak, capek banget basa-basi, capek banget, bla 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 Hmm. kayak gitu-gitu. Eh, menjadi sensitif dan harus diterpa terus sama overwhelming things tuh capek sih Kak, Hmm. jujur aja. Jadi dengan adanya terapi ini, aku merasa karena aku punya shield yang lebih bagus juga, jadi aku bisa bersosialisasi lebih banyak gitu. Sekarang aku lebih juga tahu batasan aku segimana. Oh, badannya ini cuman kuat kira-kira misalnya ketemu sama uh, 3-5 orang gitu. Jangan dipaksain hari itu ketemu 10, misalnya kayak gitu-gitu. Kalau dulu kan aku super kerja keras tapi nggak pintar sama sekali. Hmm. Working hard, not smart. Something I also relate to. Iya, jadi kayak Ya. sekarang di tengah aja deh. Oke, lu Hmm. ambisius, oke, lu punya mimpi besar segala macam, suka kerja dan bla bla bla. Tapi tahu juga bahwa diri lu tuh butuh ini, cuman segini, bla 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 juga. Jadi kayak di tengah gimana biar bisa tetap ini jalan, tapi diri lu juga nggak rusak gitu, nggak terlalu overwork atau gimana gitu-gitu. Gitu. Bicara tentang mimpi juga ya. Uh, Mhm. aku suka banget sih ini sih. Karena I see myself a lot juga sih dalam perjalananmu gitu ya. And I'm sure banyak orang di luar sana juga merasakan hal yang sama gitu. Iya, kalau mereka mau jujur. Iya, Mhm, itu betul sih ya, iya, iya. Jujur itu nggak gampang kan. benar. Iya, Mengakui ya tidak benar, ya iya, tidak tidak mudah. gampang. Iya, especially sama diri sendiri. Mhm. Hmm. Nah, mungkin ini sih mau tanya, mau tahu lebih dalam tentang bolehkah kamu ceritain gitu mimpi Mhm. kamu tuh apa sih sebenarnya Kak Patris? Mimpi aku. Mimpimu? Mimpi aku. Mimpi aku selalu banyak dari aku kecil dan selalu besar. Nggak apa-apa. Aku Even selalu better. iya, aku maksudnya kayak aku adalah tipe orang yang suka banget bikin goal dan ditulis yang kayak eh, umur segini seharusnya sih aku udah ini, Hmm. umur segini aku udah harus ini, kayak gitu-gitu. Tapi kan hidup gak bisa seperti yang kita mau selalu ya. Jadi aku sering banget kecewa dari dulu karena misalnya aku tahu kompetensi aku di sini kayak bakal menang, kalah. Hmm. Aku bakal berangkat, nggak berangkat kayak gitu, Hmm. tapi sebenarnya sensitif banget jadi nangis terus. Jadi aku kayak kesannya tuh mengalami kekecewaan yang aku buat sendiri Hmm. kalau kata orang waktu itu ya. Hmm. Ya aku sadari ada juga sih poin-poin itu, tapi aku sih merasanya lebih karena ya aku tidak mengenal diri aku cukup baik saat itu. Yang tadi itu aku belum tahu batasan aku segimana. Jadi aku taruhnya ketinggian banget. Harusnya aku taruhnya ya di sini biar menang, biar tetap tinggi tapi aku nggak gila Hmm. gitu kasarnya. Jadi mimpi aku kalau dulu sih dari kecil aku mau jadi artis. Itu dari aku kelas 1 SD aku udah tahu aku mau jadi artis dan itu persistent. Hmm. Nggak pernah ganti sekalipun aku mau jadi apapun Hmm. selain artis. Karena aku suka nyanyi dari kecil. Hmm. Lalu di SMA aku pilih jurusan itu bahasa. Alibi aku sama orang tua karena nyanyi nanti berbagai bahasa kalau aku mau keliling dunia gitu tour. Bisa, Belakang mimpinya besar sekali. bisa, bisa. Lebih ke dulu dari kecil ya. Itu tuh oke. Nanti mau tour di Jerman jadi bisa ngomong bahasa Jerman atau ya gitu-gitu. Dan aku memang suka belajar bahasa juga sih lumayan. Jerman atau Inggris? Dulu pas di SMA aku sempat belajar 6 bahasa. Oh, Sebenarnya 5 bahasa wow. dan 1 tulisan. Oh, itu ya ambisius benar, ambisius.
Itu kan karena penjurusannya ya. Nah, Aku nggak jago di semuanya hmm, pastinya, tapi dulu aku cukup menggemari Jerman itu sendiri. I see. Eh, tapi ya berhenti juga sekarang nggak kepake ya. Oh, Belum belum. Nanti belum, terjadi ke belum. Bisa, Jerman. bisa, bisa. Eh, mimpi aku jadi artis yang mendunia intinya kayak gitu. Tapi dari dulu dari kecil juga aku suka banget handicraft. Hmm, Jadi aku pengen, oh aku suka juga traveling, traveling lingkungan-lingkungan gitu tuh aku suka banget. Pantai Indonesia, apa tuh aku cinta banget. Jadi aku aspirasinya menjadi artis yang mendunia dan kayak keliling-keliling liburan terus mempromosikan Indonesia aku kayak gitu. Aku kayak selalu bilang sama semua orang betapa aku suka banget negeri ini. Ya, despite everything. Tapi alamnya segala macam tuh budayanya indah banget. Aku cinta banget. Jadi kalau disuruh pilih kewarganegaraan mau ditawarin apa juga aku nggak, aku tetap Indonesia. Aku daripada dikasih tiket gratis ke Prancis misalnya sekarang, aku mendingan ke Labuan Bajo mungkin atau ke Bandera, I don't know. Aku belum pernah tuh, aku mau, masih banyak banget goals yang aku mau tuju dari dulu. Jadi mimpi aku adalah menjadi artis mendunia yang bisa traveling kemana-mana, terus bikin toko handicraft untuk kemudian uh, sebagian presentasinya itu dibagiin untuk pendidikan Indonesia di pelosok-pelosok sana di Indonesia hmm, yang kurang terbangun gitu. hmm. Paham, paham. Itu mimpi besarnya. Oke, paham. Eh, Understood semua itu. Dan aku harap tercapai ya. Amin. Someday. Iya, iya. Seru ya Em, daydreaming. iya, seru, benar. Nggak apa-apa. Iya. Iya. Something yang aku ini ya, I believe in human capacity for greatness sih. Dari dulu sampai sekarang Aku sih. juga. Ya. Ada ketua APA. APA itu American Psychological Association. Oke. Okay. Dulu pernah bikin TED Talk gitu. Mm-hmm. Terus dia open TED Talk-nya dengan kayak gini. Aku lupa banget persisnya gimana. I'll probably butcher this, tapi I'll try my best ya. Coba describe dong psikologi, describe gitu dengan sesedikit mungkin kata gitu ya. Good gitu. Oke, tambah lagi satu lagi. Not good. Semua orang ketawa kan. Oke, tambah lagi satu kata lagi. Not good enough. Terus semua orang kayak, oh, semua orang diem. Gitu. Terus dia mulailah ceramah. Intinya poin dia adalah psikologi itu sekarang kita baru stop di penyembuhan, belum di uh, promotif dan preventif. Itu bahasa teknisnya. Intinya jangan cuma stop sampai sembuh, sampai normal, sampai biasa-biasa aja. Tapi actually promote growth, gitu. Promote human capacity for greatness. Karena dia percaya, aku pun juga inclined to believe, ya orang tuh bisa keren gitu kalau didukung. Nah, so mimpi-mimpilah gitu, nggak apa-apa banget gitu. Malah dibutuhkan gitu. Tapi satu nih yang aku tangkep, yang tadi kamu bilang, yang juga relate sama aku. Mimpi itu tinggi sekali, dan ketika nggak tercapai, itu kayak kayak bisa gila gitu ya. Kalau aku bisa kayak remuk. Kalau aku eh, visualisasinya adalah Icarus yang flying too close to the sun, Hmm. terus got his Wow. wings wax burnt off gitu. Dan itu buat aku juga it's very hard gitu. I also think itu common ya di banyak orang juga. Especially mungkin orang yang ambisius, orang yang punya mimpi besar, yang mungkin dimakan sama mimpinya sendiri gitu. Which is very sad and very painful gitu. Mau tahu dong kalau dari kamu, how's your journey like tuh navigasi melalui itu gitu. Lebih detail lagi Kak, gimana? Boleh. um, Ketika kamu punya mimpi yang begitu besar dan mungkin kamu belum berhasil di detik itu juga gitu, seperti apa tuh yang kamu rasakan? Oke. Dan bagaimana terapi membantu kamu di masa-masa yang sulit itu? Jadi selain suka ke terapi, aku suka berdoa. Doa. Doaku awal-awal kalau krisis itu selalu sama. Aku kayak bilang, Tuhan mimpi aku
Engkau menanamkan mimpi yang sangat besar di hati aku, tapi engkau juga memberikan hati yang sangat lembut, yang kayak gini. Biar apa? Kayak, ya ada sisi yang aku bilang, jahat banget kesannya. Kumaha Ini gitu ya. gimana? Gue harus apa? Gitu. Iya. Kayak kalau gue emang gak nyampe, jangan dikasih segitunya dong, Iya. gitu. Tapi ya, nggak apa-apa, kita bestie. Tapi habis itu, eh, aku percaya lagi gitu bahwa nggak ada yang sia-sia. A closed door only means better doors that will be open, kan. Jadi Tuhan tuh cuman yang ngarah-ngarahin aja. Kadang kita pikir A, oh ternyata A kuadrat. Ya AA juga, tapi kuadrat. Yang kita belum tahu, tapi kita harus lalui proses yang sakit itu untuk mengetahui bahwa itu A kuadrat, kayak gitu. Nah, kalau saat situasi itu sedang terjadi sama aku, sih pastinya aku nangis ya. Itu gampang banget. My go to activity kalau lagi kecewa itu nangis. Aku agak jarang marah. Karena sekalinya marah, pasti lagi-lagi lebih runtuh lagi. Aku akan lebih nangis lagi. Aku jarang apapun selain nangis. Pokoknya aku selalu nangis kalau lagi kecewa banget. Jadi yang pastinya aku rasakan waktu itu aku akan sedih, terus aku akan nangis sebentar, berdoa, terus aku akan coba refleksiin kira-kira yang salah di mana, kenapa yang tidak berhasil, apa solusinya, bagaimana caranya supaya aku tidak berkubang di masalah yang satu itu. Aku tuh selalu untungnya aku punya drive itu tinggi. Jadi aku selalu berusaha untuk thriving gimana pun caranya. Kalau nggak bisa lewat pintu A ya udah pintu B kali. Ya mungkin hobinya di up. Dan untungnya lagi bahwa hobi aku banyak. Jadi aku punya kayak kalau nggak berhasil di sini ya mungkin di sini pengalihannya tuh gampang gitu. Jadi aku nggak stres banget gitu. Aku selalu percaya bahwa ada pilihan lain. Dan pasti kalau belum baik, berarti belum selesai. Karena semua disiapin sama Tuhan tuh baik. Ya jadi religius gitu ya. Maju terus, gitu ya. Paham. Kalau peran terapi gimana di situ? Oke, peran terapi di situ sadar bahwa kita manusia yang butuh orang lain. Dan bahwa kalau kita butuh safe space, dan orang lain itu maksudnya takut untuk bicara ke teman, ke keluarga, kan ada banyak hal yang kita nggak berani kasih tahu ke keluarga dan teman-teman ya, apa malu, apa gimana gitu. Ketahuilah bahwa di luar sana ada terapi yang menyediakan hal itu, yang kayak dia akan menjaga sumpahnya, ya kalau dia becus dan betul, dan nggak kayak psikolog yang sebelumnya. Aku tahu mereka punya sumpahnya masing-masing untuk menjaga itu kan. Jadi feel free to go that way. Gitu. Dan terapi ini lumayan banget sih buat bertukar pikiran. Aku banyak banget menemukan, walaupun ujung-ujungnya kita sendiri ya yang menemukan, karena kita tahu sebenarnya solusi dari masalah kita sendiri itu apa. Kadang kita cuma butuh triggernya aja. Atau kadang tadi sesimpel butuh didengerin dulu, karena juga banyak kesempatan itu kita nggak butuh solusi kok, kita cuma butuh didengerin. Itu kan yang suka terkenal banget sama yang di reels cewek-cewek tuh, kalau nggak butuh solusi, dengerin aja. Gitu tuh ya lumayan sih benar buat aku. Karena akhirnya kita bisa menyelesaikan semua sendiri. Kita cuma butuh teman aja, not feeling lonely. Dan terapi itu bisa banget menyediakan hal itu buat aku. Apalagi kalau udah cocok banget sama psikolognya. Gitu. Paham. Ya. Menarik banget sih yang dari kamu bilang. Iya. Kalau dari aku personally, kalau boleh sharing juga ya, ruang itu bener banget sih. That space buat kamu bisa bicara tuh bener banget sih. Ya. Dan didengerin gitu, completely. Ya. Supaya nggak sendiri, itu bener banget sih. Ya. Kalau dari aku ada satu tambahan lagi mungkin ya, yang aku rasain ya. Lebih ke terapi itu kayak ruang di mana kita jujur. Itu kan hal yang sangat sulit sekali. Jujur tuh sulit banget. Jujur tuh
konsep yang gampang gitu, simple. Jujur tuh apa? Gak bohong. Iya benar sih, tapi ada elemen yang dalam-dalam lagi gitu. Em, Sangat sulit dan jujur langsung secara terbuka sama semua orang sama diri sendiri all the time tuh sulit banget. Gitu. Benar. Especially when you have problems kan. Mhm. Terapi itu buat aku adalah kayak exposure terhadap jujur yang terkadang gak enak gitu. Tapi in small doses, pelan-pelan gitu. Dan sama orang yang profesional gitu. Jadi kayak berjuang gitu sih. Gitu. Dan growth-nya berasa banget karena itu. Dia literally bertugas untuk bilang ke lu salah, dan kalau lu bukan bukan kayak ngejudge ya, tapi kayak dengan compassionate, dengan empatik, jujur gitu. Jadi kita bisa bisa melihat diri kita juga dan growing gitu. It's hard to describe mungkin ya. Tapi itu yang aku rasain sih. Kayak Itu safe sih space for growth. teman seperjuangan sih kalau aku tadi ngekliknya. Jadi kayak karena inget banget bagaimana Kak Jo misalnya selalu recalling sama, aku bangga banget ya, kamu sekarang menanggapi masalah tertentu itu seperti ini. Kalau dulu mungkin kamu akan kayak kayak gini. Jadi aku punya awareness bahwa oh iya ya, aku udah berkembang dari yang dulu. Terus dan tahu bahwa selama ini aku berjuang, Kak Jo ada di situ juga, mendengarkan, memberikan solusi kadang-kadang, dan yang menemani. Gitu. Iya. Ada yang bilang what heals the most adalah the relationship, bukan bukan solusinya, bukan saran-sarannya, tapi kayak the fact that dia tuh ada di situ buat Benar. lo. Satu hal yang juga aku pengen highlight adalah um, bener banget ya bahwa dia nggak selamanya bakal ngasih solusi atau gimana, lebih ke dia kan mendukung gitu. Kita yang menjalankan, kita yang bakal figure out the solution dan gerak sendiri gitu. Itu pun juga bener banget sih. Jadi untuk orang yang mikir orang-orang yang psikolog atau orang-orang lemah, mungkin jujur kalau dari aku ya, ini jujur-jujurnya nih, cuma dua sih kemungkinannya. Either dia ketemu psikolog yang gak kompeten. Uh, Sudah aku lupa yang kedua apa. Kalau Pretty tahu much karena dia nggak jujur sama diri sendiri. mungkin ya. Tapi most lagi sejujurnya mungkin karena psikolognya uh, kurang oke gitu. Ya, which is also mesti bicarakan kan untuk bisa make sure kita bisa provide um, psychological services yang terbaik gitu, yang benar-benar um, terapi yang sebenarnya lah gitu. Itu yang um, kita mau banget capai. Happy banget dengar kamu sama Joe tadi seperti itu Mhm. pengalamannya gitu. Itu bagus banget tuh, um, apa ya, unconditional positive regard dapat lah elemen itu. Kan terapis yang bagus gitu ya, yang kayak ada itu istilah teknis pula. Intinya apa ya, supporting dengan sepenuh hati gitu, dan feel genuinely happy ketika kamu berprogres gitu, Mhm. as they should ya kan. Once itu terjadi, I can only imagine ya betapa enaknya itu, karena kita semua manusia kan, kita semua butuh afirmasi Betul. gitu ya. Sometimes it's kind of hard ya to say that gitu ya. Mungkin cowok mungkin ada sulit menerima itu, tapi cowok juga butuh gitu. Dan kalau cowok nggak dapet itu, lama kelamaan juga nggak bakal oke gitu. Iya. Anyway, iya seneng banget sih denger itu gitu. Nah mungkin kita uh, masuk ke bagian terakhir kali ya dari podcast ini. Aku pengen give you the opportunity to say a few words sih untuk orang-orang di luar sana Mhm. yang di posisi kamu sebelumnya. Mungkin kalau kamu bisa flashback ke masa-masa kuliah yang dimana kamu lagi in crisis dan lagi considering untuk mau ke psikolog, tapi masih dalam fase maju mundur nih. Apa yang kira-kira kamu pengen sampaikan ke mereka tuh, Kak Patris? Aku mungkin akan bilang bahwa pergi ke psikolog itu nggak berarti kamu sakit yang kayak
normal gitu. Basically human need someone to heal them aja gitu. Dan gak apa-apa untuk merasakan itu semua, bahwa semua rasa yang kamu punya itu valid, dan dengan psikolog yang aman, di tangan psikolog yang aman, rahasia kamu semua terjaga, jadi nggak perlu takut. Biasanya kan orang-orang akan takut, ya itu karena rahasianya nggak aman, takut dijudge, takut kayak gue sakit banget. Kan kesannya sekarang konotasinya kalau ya aku mau ke psikolog, lu sakit apa? Emang lu kenapa? Lu diapain? Kayak kesannya tuh harus parah banget, harus kena amit-amit KDRT dulu gitu, baru trauma ininya resolvingnya. Terus kayak ya nggak usah, dari masalah-masalah kecil pun the small steps tuh matter gitu. Sekecil misalnya nggak keterima audisi apa gitu misalnya, terus kamu sedih, terus kamu mau cerita, ya nggak berarti kamu lemah, ya Allah nggak diterima gitu doang aja, psikolog ngapain sih? Ya nggak apa-apa, beda-beda, biarin aja gitu. Perasaan orang beda-beda, gelasnya orang tuh beda-beda, jadi nggak usah disamain. Kalau kamu merasa kamu butuh, ya then go for it. Pasti mereka semua akan supportive akan kamu. Thank you so much for that. Terakhir, aku pengen kasih juga kamu ruang untuk share a little bit nih tentang apa yang kamu lagi kerjain saat ini. What's cooking nih di dapur otakmu? Oke, aku kemarin Mei baru aja rilis lagu single berarti ya. namanya If Only. Udah ada video klipnya, lagu-lagunya di digital platform. Jadi kalau mau dengerin di Spotify, di YouTube bisa. Terus nanti upcoming September kemungkinan besar akan rilis lagi single berikutnya. Ditunggu aja. Gitu. Kalau mau stay tune di stay tune, oh ya, bisa follow di IG aku, Patricia Gabe, PATRICIAGABE. Patricia Gabe ya. Oke. Spotify juga sama kan? Sama, Patricia Gabe Ratu, ya ada ratunya. Oke. YouTube juga sama ya? Sama semuanya. Sama okay. Kayak nama KTP. Soalnya kamu lumayan ini sih, lumayan unik dan cukup estetik menjadi nama panggung. Jadi kayak itu nama apa ya, betul ya, penasaran. Dari kayak aku orang Batak. Oh, Batak. Gabe itu jadi atau sejahtera. Jadi diharapkan menjadi pemimpin yang sejahtera. Bisa. Oh, ratu jadi Patricia apa artinya? Enggak tahu. Patricia kalau bahasa Latinnya sendiri itu the noble one. Oh, I see. That's good. Jadi ya gitu, memang kayak upper class niatnya ya, Bapak doanya menjadi orang upper class, terus yang pemimpin yang baik, sejahtera gitu. Kak Patricia, aku cuma bilang thank you lagi. It's been very good sih. It's been very refreshing and inspiring juga, bikin hangat di hati melihat dan merasakan gitu, mendengar cerita dari teman seperjuangan. Thank you so much. And wishing you all the best in the future buat karirmu, buat kehidupanmu. Itu sih. Semoga kamu bisa menjadi berkat buat orang di sekitarmu dan juga buat Indonesia mungkin yang tadi kamu bilang. Itu sounds good banget sih. Yeah. Thank you once again. Sama-sama Kak Andre, semoga Bicarakan.id semakin sebar luas. Thank you. Yeah. Oke, kalau gitu. Semua orang lebih melek mental health. Amin. Yang katanya penyakit Gen Z. Enggak juga guys. Kayak kita harus lebih aware bahwa itu memang manusia dari zaman dulu sampai sekarang dan sampai berikutnya, cuman kayak ya karena belum aja dulu ada termsnya, sekarang jadi ada termsnya, jadi kesannya gitu. Setuju. Oke, kalau gitu. Thank you Kak Patricia. Thank you buat Kak Andre, sampai ketemu lagi. Oke.